Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya tadi konten meracau. Di episode kali ini kita akan berbicara atau kita akan mungkin sedikit meracau aja soal debat capres pertama yang beberapa menit lalu sudah berakhir gitu, dimana ketiga capres kita itu saling memberikan jawaban, baik itu dari panelis maupun kemudian saling menyerang satu sama lain gitu ya. Aku sih gak berharap banyak soal debat capres yang pertama, tapi ketika aku tadi melihat tuh udah panas banget, udah saling nyerang banget gitu ya. Kalau teman-teman ngelihat gitu udah banyak saling singgungan-singgungan gitu. Bahkan ada beberapa momen-momen unik yang mungkin nanti akan jadi potongan TikTok tuh ya kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya. Tapi di sini kita akan bahas bukan soal detailnya, karena aku agak repot untuk bahas detailnya. Kita cuma akan sedikit mereview aja kali ya. Sebagai anak muda, sebagai anak milenial, kita akan mereview aja apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kemudian penilaian kita masing-masing nih sebagai anak muda untuk melihat capres yang akan bertanding di pemilu tahun depan gitu, seperti apa dari hasil debat capres ini. Tentu nanti akan akan banyak sekali review-review yang kemudian muncul dari X, kemudian di Instagram mungkin, tentang bagaimana debat capres yang tadi yang baru aja ini berakhir gitu kan. Kemudian pasti juga nanti akan ada hasil survei-survei lagi nih setelah debat capres pertama, kira-kira apakah ada perubahan atau tetap seperti itu aja gitu ya. Tapi pada malam hari ini aku gak akan sendirian, karena aku akan nelpon Rama gitu ya, bocah gitu ya, untuk kita diskusi lah, untuk sedikit basa-basi gitu ya, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita melihat situasi pada debat capres tadi gitu. Oke, langsung aja kita akan coba telepon, kira-kira akan tersambung apa tidak. Halo bro. Alah. Kurungu kan, suaraku kan? Iya. Oke bro, sebelumnya terima kasih sudah mendapatkan waktunya untuk ditelepon gitu ya. Karena nek misal gimana? Apa? Karena nek misalnya aku sendirian aku gak enak bro, makanya aku nelpon awakmu gitu loh. Kan aku cuma mencari teman untuk agar supaya bisa dipersalahkan bersama-sama ya. Kan sebenarnya tidak benar-benar ingin mendengarkan pendapatku. Kan aku cuma golek konco ae ben. Ini aku dewean kan ketokane sotoy banget nih, jadi golek konco. Karena kita berdua gak akan bicara soal detailnya seperti apa. Kita juga gak akan membedah kira-kira yang jawaban yang benar seperti apa, enggak seperti itu. Kita cuma kepingin sedikit basa-basi aja lah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi waktu debat capres yang barusan aja berakhir nih ya. Kira-kira menurut pendapatmu nih soal komunikasi publik antar ketiga capres, kira-kira siapa yang lebih unggul nih, atau mungkin siapa yang terlihat lemah, kayak mana bro? Ini anjing. Ini kenapa aku udah suka di telepon call-nya, karena pada akhirnya aku sih menjadi sosok yang harus menjelaskan segalanya. Cuma aku satu-satunya yang jadi orang yang akan menjelaskan segalanya. Enggak, kan aku nanti juga ada pendapat lah, makanya aku minta pendapatmu sih gitu loh. Oke, yuk. Kalau komunikasi publik yang bagus, aku masih sulit membedakan antara menentukan mana yang lebih unggul antara Ganjar dan Anies. Menurutku dua-duanya sama-sama bagus. Kalau Pak Prabowo sendiri itu ya kita tahu lah, maksudnya kurang lah untuk komunikasi publiknya. Tutur kata dia, terus cara dia menjelaskan sesuatu itu masih tersendat-sendat, terkesan tersendat-sendat lah. Itu kalau dari Anies sendiri kan dia memang itu yang dia unggulkan gitu. Iya. Kalau Pak Ganjar sendiri ya memang bagus sih, cukup bagus menurutku.
Ya aku juga sependapat sih. Maksudnya nih, misalnya kita bicara soal komunikasi publik ya. Kenapa kita bicara soal itu? Karena tentu yang menjadi dasar seorang pemimpin adalah komunikasi publik yang baik. Dan ketika di debat capres yang baru aja berakhir ini, memang Anies sepertinya unggul ya soal komunikasi publiknya. Bagaimana penyampaian-penyampaian dan diksi-diksi yang diambil itu luar biasa. Karena mungkin latar belakangnya adalah akademisi. Sedangkan Ganjar sih aku pikir oke lah ya untuk apa namanya komunikasi publiknya. Cuma memang untuk Prabowo sendiri memang kita tahu latar belakangnya adalah TNI gitu ya, tentara gitu. Mungkin dari hal komunikasi publik memang tidak begitu cukup bagus daripada kedua capres yang lain gitu. Tapi apakah kemudian komunikasi publik ini menurut kamu itu menjadi satu indikator penting bagaimana kemudian kita dapat memilih seorang pemimpin? Komunikasi publik memang menjadi hal penting bagi kita yang ingin menentukan pilihan. Tapi menurutku tidak terlalu penting kalau ini adalah konsep berdebat. Kenapa tuh? Nah, entah ya, aku justru malah lebih suka cara debatnya Pak Prabowo. Debat itu ngono, bro. Oh enggak? Iya, paham. Iya, debat itu ngono loh. Ya, memang tujuannya adalah menyampaikan visi dan misi lah dalam debat ini. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa salah satu tujuan debat yang tidak tertulis adalah secara tersirat itu menjatuhkan lawan debat kita. Iya. Ya, itu memang bukan aturan umum, itu memang bukan aturan yang normatif, tapi itu adalah faktor penting untuk kita mencapai kemenangan dalam berdebat. Iya. Setuju. Masalahnya ini bukan musyawarah. Ini bukan apa jenenge ya, tutup rembukan iki. Ini bukan sebuah pertemuan untuk mencari solusi. Iya. Tapi ini adalah momentum untuk membuat diri kita itu lebih unggul dari yang lain. Iya, benar. Cuma memang masalahnya kan ini kenapa kemudian menjadi seolah-olah sedikit formal, karena kan memang untuk dinikmati oleh masyarakat gitu bro ya. Mungkin yang kamu yang kamu harapkan adalah debat-debat yang mungkin dalam forum seperti dalam ruangan atau dalam satu diskusi yang mungkin dengan harapan adalah debatnya panas gitu loh, saling tunjuk, kemudian kalau emosi karena memang seperti itu perdebatan yang mungkin yang secara alamiah terjadi gitu kan. Aku enggak harus menuntut saling emosi, tapi sebatas hanya adu argumen aja. Yang aku amati dari debat pertama ini adalah bahwa bisa dianggap Anies gagal dalam konsep berdebat menurutku. Karena terlalu puitis, Bukan karena terlalu puitis. Di setiap kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada dirinya untuk menanggapi menanggapi paslon yang lain, untuk menanggapi capres yang lain, ini loh maksudku. Di setiap Anies diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari capres lain, itu malah digunakan dia memberikan visi misinya sendiri. Iya. Bukan malah menanggapi, malah menambahkan keterangan yang belum selesai, mungkin seperti itu ya. Iya, memang gitu. Menurutku Prabowo oke dalam ya kita tahu lah bahwa terjadi sindir menyindir di debat tadi gitu kan. Dan menurutku itu oke. Iya. Oke. Memang pada kenyataannya beberapa atau mungkin ketiga capres kali ya memang memiliki teknik komunikasi yang berbeda-beda tentunya ya, dan kita juga bisa menilai bahwa mana yang baik, mana yang enggak itu tergantung bagaimana POV kita melihat dan mendengar apa yang kemudian ketiga capres itu sampaikan tadi gitu ya. Oke, kita langsung move on ke komunikasi. Mungkin lah kita sudah bahas cukup lah ya kita bahasnya. Langsung ke poin kedua adalah tentang efisiensi bro.
tadi kita melihat dan mungkin kan juga melihat gitu bahwa ada sisa waktu yang sebenarnya cukup lama tapi jarang sekali digunakan sampai selesai. Bahkan aku notice iku Prabowo dan Ganjar itu jarang sekali sampai menutaskan waktu yang sudah ditentukan. Malah Anies yang memang cukup bagus dalam komunikasinya, itu menutaskan sampai selesai. Kira-kira dari sisi efisiensi penggunaan waktu, apakah kemudian itu menjadi salah satu indikator yang penting? Karena tentu kita juga akan melihat dan menilai bahwa ketika satu di antara mereka akan menjadi presiden, tentu efisiensi dalam bekerja, terutama soal memanage waktu itu penting loh. Itu ngefek gak menurut kamu? Justru menurutku apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu sudah betul. Karena kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada mereka hanya untuk bertanya dan menanggapi, bukan malah menambahkan visi misinya sendiri. Berarti harusnya gak 1 menit betul ya? 30 detik cukup ya kayaknya. Nah, ya 1 menit cukup lah sebenarnya. Takutnya kan pertanyaannya agak panjang dan diberikan alasan-alasan duluan dulu. Cukup 1 menit. Nah, justru menurutku yang kurang adalah di tanggapan keduanya, bro. Kan sama-sama dikasih waktu 1 menit itu. Itu kurang untuk menjawab pertanyaan dari dua capres yang lain. Karena banyak terjadi tadi aku lihat itu hanya 1 dari 2 pertanyaan yang dijawab. Jadi itu kalau masalah efisiensi waktu menurutku dari konsep debatnya sendiri yang kurang tepat menurutku. Iya sih. Karena memang sebelum debat ini berjalan memang ada beberapa hal yang dikritik soal kadang-kadang debat yang diselenggarakan oleh KPU itu memang cenderung membosankan seperti itu, karena memang modelannya seperti itu makanya kan waktu itu dari sisi KPU sendiri kan sempat tersebar isu panas soal bagaimana kemudian debat cawapres akan dihilangkan. Ternyata kan itu kan enggak terjadi. Maksudnya debat cawapres tetap akan dilanjutkan, cuma dengan konsep yang sekarang pada akhirnya kita lihat baru-baru ini loh. Iya, yang satu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa satu pertanyaan hanya untuk satu paslon. Enggak untuk dua-duanya maksudnya ya? Iya, enggak untuk tiga-tiganya, enggak untuk semua kan. Yang terjadi konsepnya tadi adalah satu pertanyaan dari panelis itu hanya untuk satu paslon, baru ditanggapi, baru dijawab. Harusnya kan untuk ketiga paslonnya baru saling menanggapi dan saling menjawab. Karena untuk melihat masing-masing masalah waktu juga. Iya mungkin benar katamu tadi, benar alangkah lebih baiknya ketika dari pertanyaan di satu panelis itu kemudian dilemparkan ke semua capres, karena kita juga membutuhkan pandangan dari masing-masing capres atas topik yang sudah ditentukan, seperti itu kan? Betul. Nah, menurutku itu yang membuat Pak Anies jadi terus-terusan mengutarakan visi misinya dia di setiap pertanyaan yang terjadi, bukan malah menanggapi pertanyaan dari capres lain. Oke. Berarti soal penggunaan efisiensi waktu dalam berdebat, kira-kira siapa nomor 1? Ya Anies lah. Anies ya. Nomor 2? Nomor 2 Ganjar. Terlalu banyak setuju, bro. Aku udah terlalu banyak setuju. Iya benar, bro. Kenapa? Karena ini loh, ini kan berdebat. Harusnya tuh jangan saling setuju, ngerti gak? Kan ini kan program mereka masing-masing gitu loh. Iya, maksudku kalau saling setuju, oke lah, gak apa-apa. Ya berarti mereka punya visi misi yang sama. Tapi ini sering. Tapi gak cuma jawab, ya saya setuju. Iya. Oke, yang terakhir bro, poin yang terakhir. Ketegasan dari ketiga capres, kira-kira siapa yang paling tegas ketika menjawab satu pertanyaan dan siapa yang kurang katamu? Kalau menurutku justru dari sisi ketegasan ini bisa dibilang ketepatan dalam menjawab sebuah pertanyaan. Boleh. Ya, itu justru aku ning Ganjar, bro. To the point berarti deh. Justru aku ning Ganjar. Iya, menurutku Ganjar to the point. Nah, kalau Anies ku bertele-tele, kalau Pak Prabowo terlalu singkat. Oh, ya, oke. Jadi menjawab pun itu gak oke atau ya atau tidak dijabarkan semua isi pemikiran. Iya. Menurutku untuk dari segi ketegasan dalam menjawab
Ganjar oke sih menurutku ya. Iya sih. Nih aku sih pribadi ya untuk ketegasan jelas kalau kita melihat ketegasan sosok Prabowo adalah yang paling tegas. Cuma benar katamu tadi, kadang-kadang narasi yang dibangun Ya, itu cenderung pendek gak sih sehingga kita mungkin nggak puas ketika mendengar jawabannya. kita nggak ngomongin ketegasan dalam arti sifat tegas. Iya. Gitu loh. Soal menjawab ya, soal ketangkasan dia menjawab pertanyaan seperti itu kan. Iya, kalau sifat tegas gak ada hubungannya sama debat ini, Cuk. Iya sih. Iya sih. Tapi iya ya masuk akal sih, masuk akal. Tapi benar kata Mas tadi, aku bilang Pak Prabowo karena emang dia jawabannya sebenarnya dia gak mau bertele-tele. Dia tuh gak mau apa ya namanya, gak mau terlalu banyak narasi bacot-bacot, gak mau dia bro. Jadi dia menjawab apa adanya. Dan mungkin katamu benar, ada kesungkanan di situ. Tapi kan kita gak mau tahu ya. Maksudnya kalau memang dia mau mengutarakan apa yang ingin dia utarakan, ya utarakan aja gitu loh. Atau memang nggak ada? Waduh. Tadi udah banyak disinggung tuh Pak. Ada MK juga disinggung. Ada. Atau memang nggak ada? Aduh aku. Iya bisa. Oke bro. Tentu iki nanti kita akan buat lagi konten seperti ini di debat karena kan ini ada 5 debat dan sekarang sudah 1 yang sudah muncul, tinggal 4 lagi dan kita akan terus bikin reviewnya setiap kali selesai debat bro ya. Setuju bro ya? Iya. Debat yang pertama ini kan temanya tentang hukum dulu tuh, hukum HAM dan tadi temanya kan banyak. Cuma memang dalam ruang lingkup ada hukum, ada HAM, ada sosial juga, pelayanan publik seperti itu tadi. Iya, ini kan masih mengerucut ke hukum HAM, demokrasi, dan ini, bro, aku mau tanya, gantian aku sih. Oke. Menurutmu jawaban siapa yang paling baik saat muncul pertanyaan perihal partai politik? Aduh. Iku pertanyaan itu yang aku lihat Prabowo ini sungkan loh kayak. Nah. ini susahnya menjadi seorang ketum bro benar. Iya. Tapi aku tidak mungkin dong dia memberitahu isi bengkelnya. Iya benar sih. Emang pertanyaan cukup bagus dan menjebak seperti tadi itu. Cuma yang aku sayangkan sekali, aku kepingin banget tadi ketiga capres itu menjawab soal pengkaderisasian parpol. Pengkaderisasian parpol itu yang aku kepingin muncul dari mereka. Tapi kalau nggak salah nggak ada yang bahas itu deh. Semuanya bahas anggaran politik, anggaran parpol pak. Iya kalau nggak salah tadi Anies itu ngomong biaya politik yang terlalu besar. Benar. Pak Prabowo sibuk menyinggung Anies dan bergaya pencaksilat. Terus Ganjar ngomongin ini pendidikan politik kepada masyarakat. Iya benar. Mungkin yang kataku sih yang mirip-mirip ya kalau itu ya mungkin Ganjar ya karena benar katamu tadi pendidikan politik penting, pengkaderisasian penting. Jangan sampai kemudian kita dihadapkan lagi oleh seseorang yang tiba-tiba langsung jadi ketua umum kan seperti itu. Ya, tapi yang difokuskan Ganjar justru pendidikan politik kepada masyarakat, bro. Iya dan itu penting. Bukan kaderisasi. Iya itu tadi maksudnya pengkaderisasian kan untuk kadernya nih. Sedangkan Ganjar menjawab pendidikan politik untuk masyarakat berarti kan untuk masyarakat umum seperti itu. Iya. Aku justru dalam hal ini setuju sama Anies ya sebenarnya. Anggaran politik berarti anggaran parpol ya. Iya, biaya politik itu memang harus transparan. Iya, setuju sih. Kita tahu siapa yang nyogok dan siapa yang enggak. Iya sih. Tapi aku di sisi lain bro ya untuk konteksiku aku gak begitu ini sih karena you know lah parpol ya memang seperti itu apalagi yang harus kita perbaiki soal parpol gitu. Jadi aku gak terlalu begitu tertarik ya kecuali pengkaderisasian itu tadi sih. Oke. Halo? Ya, reconnecting guys, reconnecting. Kita akan oke, kalau begitu. Mungkin itu aja yang bisa kita berdua sampaikan lewat sambungan telepon. Mungkin nanti tentu saja kita akan melihat lagi debat capres kedua dan kemudian kita akan melihat lagi soal debat capres dan siapa yang akan kemudian kita nilai. Oke, lanjut. Halo. Sorry. Berputus. Oke, apa. Ayo, last minute guys. Nonton di bang. Soal statementnya Anies soal anggaran parpol. Nah,
Iya, menurutku aku setuju dengan apa yang dikatakan Anies bahwa biaya politik itu memang harus transparan. Karena sudah menjadi rahasia umum di negeri kita bahwa biaya politik yang terlalu besar itu menjadi alasan para koruptor untuk mengambil uang rakyat. Iya, benar. Karena pikiran sederhananya gini, seorang kader yang ingin naik, yang ingin memangku sebuah jabatan, mereka melakukan manuver dengan uang, dengan biaya politik tadi. Pada saat dia sudah menduduki jabatan yang dia inginkan, dia berpikiran untuk balik modal. Iya, benar. Itu yang menjadi masalah utama korupsi sebenarnya. Iya. Yang mana harusnya mereka sudah ketika mereka menjabat gitu, bukannya malah ngurus masyarakat, tapi malah ngurus kepentingan ya supaya anggarannya balik gitu ya. Iya, aku nggak tahu ya, kan undang-undang partai politik sebenarnya sudah ada. Ada. Cuma aturan tentang biaya politik sudah ada atau enggak ya? Aku nggak ngerti ya. Iya, soalnya sempat disinggung tadi kan, akan transparan. Berarti kan ada indikasi bahwa aturannya masih abu-abu, Pak. Iya, akan ada aturan. Menurutku kalau siapa mau ngomong ya? Anies kan? Ya. Menurutku nanti akan ada badan pengawas baru. BPK? Apakah kurang cukup? Itu BPK kan badan pengawas keuangan, bro. Oke, apa berarti? Badan pengawas apa berarti? Para pejabat, bukan keuangan partai politik. Berarti ini badan apa? Ya entah, mungkin nanti akan dibentuk badan baru untuk mengawasi biaya politik. Spesifik partai politik, Pak. Ya, anggaran partai politik ya. Iya, tapi kita nggak tahu sih kan kalau nyogok tidak dimasukkan di laporan juga bisa juga. Oke, betul. Thank you udah apa? Ada satu lagi. Oke, silakan. Menarik menurutku. Yuk. Tentang lali wis, Cuk. Hukuman bagi para koruptor. Oh iya. Ini tiga paslon mengatakan setuju bahwa harus ada undang-undang perampasan aset harus disetujui. Iya. Dan memiskinkan koruptor harus disetujui, bahkan ditambahkan oleh Ganjar tadi pindah ke Nusa Kambangan. Iya. Tanggapanmu tentang itu ya, Pak? Oke, tentu ya. Misalnya soal perampasan aset itu benar, penting banget. Dan kayaknya semua paslon setuju ya soal perampasan aset dan segala macam. Dan pada prakteknya para koruptor yang sudah ditangkap ini memang emang asetnya beberapa itu sudah disita seperti itu kan. Cuma memang tentu kita sudah tahu bahwa koruptor ya ketika sudah dipenjara nggak akan langsung jatuh miskin kan, seperti itu. Pas yang menarik adalah soal pindahnya ke Nusa Kambangan. Ini aku bahkan tidak terpikirkan, Pak. Soal rencana ini kan. Cuma kenapa kemudian tidak ada pasangan capres yang berani mengatakan bahwa koruptor harus dihukum mati? Iya kan? Karena nanti HAM keluar. Ya itu. Nah, kita bicara soal HAM lagi akan semakin bertele-tele gitu, Mas. Nah, tapi menurutku ini menimbulkan satu pertanyaan menurutku, Bro. Ini menimbulkan satu pertanyaan menurutku. Kalau nanti undang-undang perampasan aset itu disahkan dan koruptor dimiskinkan, siapa yang akan mengawasi bahwa aset yang dirampas larinya kemana? Benar. Setuju. Kita percayalah, kalau undang-undang perampasan aset disahkan, itu sama kayak pajak kita yang kita nggak tahu larinya kemana, Cuk. Iya benar sih. Benar. Setuju bro. Kita akhirnya khawatir lagi tuh. Betul. Oke lah, nanti akan dibangun sebuah institusi non pemerintahan yang akan mengawasi perampasan aset tersebut. Iya, benar. Kita lihat KPK sekarang gimana, men? KPK under government, bro. Oh iya, tapi kan untuk pertama kalinya kasus kemarin. Yang mana? Firly. Yes.
Firly menjadi histori itu. Salah satunya ketua KPK yang ditangkap karena kasus korupsi itu. Loh, makanya, terus apa kita akan membangun institusi untuk mengawasi KPK? Terus siapa yang akan mengawasi institusi yang mengawasi KPK? Terus seperti itu. Gini ya, memang soal uang emang aduh, selalu ada kecurigaan memang sih pada akhirnya. Jadi menurutku tidak sesederhana itu mengesahkan undang-undang perampasan aset dan membangun institusi untuk mengawasi perampasan aset tersebut. Iya, tentu. Memang bro, memang ada beberapa statement yang memang sepertinya karena memang waktunya hanya 2 menit, jadi mengutarakannya itu pada akhirnya akhirnya kurang signifikan seperti itu. Coba mungkin ketika debat itu waktunya tuh sedikit ditambahin gitu. Mungkin akan lebih detail kali ya bagi ketiga capres untuk memaparkan apa yang ingin mereka sampaikan gitu loh. Iya benar. Ya itu sih. Balik lagi ke, aku lebih setuju balik lagi ke biaya politik tadi. Sumber korupsi itu di sana. Jual beli jabatan, terus sogok menyogok untuk bisa memangku jabatan tertentu, lobby sana lobby sini. Itu menurutku yang harus dibenahi lah. Ya oke. Setuju. Oke bro, terakhir overall dari 1 sampai 3 siapa? Menurutku. Yoi, nanti aku juga punya jawaban. Untuk dari sini ya, dari debat pertama ini aku ke Ganjar sih. Ganjar sama 1, nomor 2? Nomor 2 Anies. Nomor 3 Pak Prabowo. Oke. Nomor 3 Pak Prabowo. Oke, versiku ya. Overall semuanya dari debat dan dari semua yang disampaikan oleh ketiga capres, nomor 1 Anies bro, harus aku akui Anies sih. Nomor 2 adalah Ganjar, nomor 2 Ganjar, nomor 3 Prabowo. Oke bro, thank you udah bergabung. Apa? Mungkin karena ini debat pertama ya. Ini debat pertama, mungkin ini pertanyaan yang masih layak lah aku tanyakan. Benar. Tema dan pertanyaan apa yang kon paling tunggu-tunggu di debat capres ini? Jujur ya bro, tadi sebenarnya sudah bagus ya, soal nyinggung Kanjuruhan iku Anies iku nang Ganjar. Iku sebenarnya udah bagus. Cuma sama Ganjar tidak dijelaskan iku soal bagaimana cara mengusut tuntas yang spesifik kan. Itu mungkin pada akhirnya kembali ke statementku tadi bahwa mungkin ada keterbatasan waktu yang sehingga membuat tidak signifikan. Soal perlindungan terhadap korban, soal mau memang sudah ada yang ada yang mengawasi dan segala macam. Cuma soal follow up-nya sampai sekarang kan masih belum gitu loh, belum jelas gitu loh. Ya, mungkin yang lain pertanyaan apa yang ingin kamu dengar? Sebenarnya soal U17 aku kepingin banget U17 gagal iku. Kenapa gak ada yang menyinggung iku? Belum banget loh. Gak ada yang menyinggung Pak U17 iku. Ya mungkin belum masuk temanya. Iya belum masuk ya. Ada tema belum masuk. olahraga. Sama ini yang aku tunggu-tunggu adalah stunting kali ya, stunting dan pendidikan. Aku kurang puas banget soal pendidikan sih tadi. Meskipun sudah ada ini ya, sudah ada yang singgung ya. Cuma aku belum puas banget soal pendidikan sih. Itu aja sih yang aku tunggu-tunggu sih. Ya mungkin ada tema yang lebih besar nanti di debat yang lain bro. Debat ke depannya. Apa kira-kira prediksimu apa? Nek aku reformasi birokrasi. Oh ya, benar. Birokrasi tadi disinggung sedikit ya. Masih belum mendapatkan belum terpuaskan dari semua jawaban yang ada. Aku masih belum menemukan secara spesifik apa yang akan mereka lakukan untuk mereformasi birokrasi. Wes, benar. Ya. Oke, apa ada lagi? Dan iki langsung tak tutup ya. Oke. Kon tutup pendewe. Soalnya iki cukup berbahaya. Bangsat kon. Mungkin ada yang mau bahas soal DPR itu penting gak sih? Oke, langsung ditutup anjing emang ya. Langsung ditutup. Oke, kalau begitu mungkin itu aja yang bisa kita berdua sampaikan dari aku dan Rama jadi sambungan telepon. Semoga kedepannya debat capresnya jauh lebih menarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih signifikan dengan waktu yang mungkin juga jauh lebih banyak kali ya, sehingga ketiga capres
tentu dapat memaparkan apa yang ingin mereka jelaskan dengan baik dan secara spesifik seperti itu. Tapi overall untuk debat capres pertama aku pikir sudah cukup memuaskan, dan memang ada beberapa tadi soal soal bagaimana Ganjar ini ya bertanya kepada Prabowo gitu, padahal moderator bilang bahwa ini bukan sesi untuk saling bertanya dulu tapi sesi saling menanggapi lah. Mungkin itu yang mungkin dari pihak KPU tuh harus disosialisasikan lagi kepada ketiga capres gitu ya, untuk ini waktunya belum tanya jawab, ini soal tanggapan dulu aja gitu. Mungkin akhirnya di tayangan tuh jauh lebih kita bisa nikmati sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan minor yang meskipun minor tapi bagi aku pribadi sih itu cukup mengganggu ya. Tapi gak apa-apa lah, overall debat capres pertama cukup baik dan cukup oke, cukup panas, cukup banyak yang menyinggung juga tadi beberapa isu-isu politik, isu-isu sosial juga udah muncul tadi, soal Kanjuruhan juga muncul, soal MK juga tadi muncul gitu ya, sangat luar biasa pokoknya. Dan kita akan tunggu debat capres selanjutnya, karena ada 5 debat capres dan tinggal 4, jadi kita tunggu aja. Dan yang paling kita tunggu adalah debat cawapres. Sekali lagi, yang paling saya tunggu debat cawapres. Kalau begitu saya Uta dan mewakili Rama jadi sambungan telepon mohon pamit untuk diri. Sampai jumpa di episode ngopi nih bukan meracau tapi ngopi nih berikutnya. Bye bye semuanya.